Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita belajar lagi ya. Untuk konsep mol ini, Bapak udah membahas definisi dan poin yang kedua yaitu hubungan mol sampai poin ke B ya. Jadi yang belum adalah hubungan mol dengan satuan volume dalam keadaan STP, volume, keadaan tertentu, dan molaritas. Oke, langsung aja. Hubungan mol dengan satuan lainnya yang bagian C yaitu volume zat dalam keadaan STP. Apa sih STP itu? STP itu singkatan dari standar temperatur dan pressure ya. Jadi keadaan suhu dan tekanan standar. Kapan suhu dan tekanan standar itu? Yaitu ketika suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, pada keadaan standar ini ada variabel yaitu variabel volume molar yang disimbolkan dengan Vm, di mana besar Vm itu adalah 22,4 liter per mol. Nah, maksudnya apa nih 22,4 liter per mol? Maksudnya adalah 1 mol semua zat itu akan memiliki volume sebesar 22,4 liter. Nah, ingat ya. Jadi 1 mol semua zat dalam keadaan STP akan memiliki volume sebesar 22,4 liter. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, sehingga jikalau ada pertanyaan seperti ini, misalkan 1 mol gas H2 berapa liter? 1 mol gas CO2 berapa liter? 1 mol uap air berapa liter dalam keadaan STP? Ya sudah pasti jawabannya adalah 22,4 liter. Nah, ini sama dengan ketika jumlah partikel ya. Jadi 1 mol setiap zat itu akan memiliki jumlah partikel sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, untuk volume dalam keadaan standar sama yaitu 22,4 liter. Nah, paham ya? Oke. Nah, contoh kasus. Contoh yang pertama. Dalam suatu wadah yang berisi 5 mol gas oksigen, berapakah volumenya dalam STP? Kita kenal. Ingat, 1 mol semua zat dalam keadaan STP sebesar 22,4 liter. Jadi, 1 molnya sama dengan 22,4 liter. Berapakah 5 molnya? Maka dengan menggunakan perbandingan, didapat 1 molnya 22,4 liter. Berapa 5 molnya? Kita anggap saja X. Sehingga X itu adalah 5 dikali 22,4 dibagi 1, sehingga hasilnya 112 liter O2. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang contoh kedua, berapakah mol dari 5,6 liter uap air? Sama ya, 1 mol itu semua zat dalam keadaan STP 22,4 liter. Jadi 1 liternya 1 molnya 22,4 liter. Berapakah 5,6 liternya? Dengan cara yang sama pada contoh pertama, kita gunakan perbandingan. 1 mol 22,4 liter. X mol, kan ditanya X-nya sekarang. Maaf, yang ditanyakan molnya.
Maka X mol sama dengan 5,6 liter. Kita kali silang. Berarti X sama dengan 1 dikali 5,6 dibagi 22,4. Ya berarti 5,6 dibagi 22,4 sama dengan 0,25 mol H2. Jadi kalau 5,6 liter uap air itu adalah 0,25 mol H2. Paham sampai sini? Kalau belum paham, silahkan diulang lagi ya. Oke, dilanjutkan dengan hubungan mol dengan satuan lainnya. Volume. Nah, masih tetap dengan volume, tetapi keadaannya tertentu, tidak STP. Karena keadaannya tertentu dan tidak STP, maka kita gunakan persamaan gas ideal. Masih ingat rumus persamaan gas ideal? Ya, persamaan gas ideal itu rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, ingat ya sekarang ya. PV sama dengan nRTD. Dihafalkan nih ya. Sebenarnya rumus gas ideal ini ya pernah kalian lihat di pelajaran fisika ya. Di mana P ini adalah tekanan. V ini adalah volume dalam satuan liter. N ini adalah mol. R ini adalah tetapan Raoult. Dan T ini, Bapak maaf nggak dituliskan ya. T ini adalah suhu dalam satuan Kelvin. Tahu ya? Suhu dalam hubungan antara suhu Kelvin dan Celcius. Misal, kalau 0 derajat Celcius berapa Kelvin? Ya, gampang. Tinggal 0 ditambah 273. Ya, oke. Nah, dikarenakan nilai P, R, dan T-nya tetap, nah biasanya ada soal yang nilai P, R, D-nya ini tetap, atau pada keadaan yang sama, maka perbandingannya ini menjadi V1 berbanding V2 sama dengan N1 berbanding N2. Nah ini ya, karena ininya sama, P, R sama T, apalagi R ini adalah tetapan Raoult ya, yang besarnya segini sama, maka nanti akan ada suatu soal yang hanya membandingkan V sama N saja. Oke, nanti kita Bapak kasih contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama. Massa gas CO2 yang terdapat dalam 10 liter diukur pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah di mana mR CO2 sebesar 44. Nah, dan optionnya adalah seperti ini. Nah, selalu ketika kalian mengerjakan soal ingat, tadi itu rumusnya apa? Nah, ini ya, PV sama dengan nRT. Di mana P-nya tekanan 1 atm. Ini yang diketahui ya. P-nya ini kita udah ketahui 1 atm. Lalu V-nya 10 liter. Apalagi yang diketahui? Udah pasti ya. T, T-nya 25 derajat Celcius. Lalu apalagi? Ya sudah pasti R ya, walaupun di sini tidak ada di dalam soal, tapi kamu harus sudah hafal bahwa nilai R-nya itu ada 0,082. Maaf nih. Ya ini satuannya bukan hanya mol ya. Satuannya yang tadi. Ini mungkin tipe saja nih Bapak ya. Lalu, karena kita sudah ketahui P-nya berapa, V-nya berapa, R-nya udah pasti berapa, T-nya sudah berapa, maka kita cari N. Maka N adalah 0,4 mol. Bisa ya menghitungnya ya ini ya. 0,4 mol. Lalu apakah ini jawabannya? Ya bukan. Yang ditanya apa?
Yang ditanya massa, sedangkan ini adalah N ini adalah mol. Sehingga kita lihat lagi tuh hubungan antara mol dan massa. Lihat dari MR. MrCO-nya adalah 44 gram per mol. Jadi 1 molnya adalah 44 gram. Nah, sekarang ada 0,4 mol. Sehingga kita gunakan perbandingan. 1 mol ya 44 gram. Maka kalau 0,4 molnya berapa gram? Nah, maka X dikali 1 sama dengan 0,4 dikali 4, 4. Sehingga didapat X-nya 17,6 gram. Sampai sini paham ya? Nah, oke, dilanjut. Contoh yang kedua, pada suhu dan tekanan tertentu, volume 1 gram gas NO sama dengan 1,28 liter. Pada keadaan yang sama, volume gas yang terjadi pada pembakaran sempurna 4 gram belerang adalah bla bla bla. Di mana ARN sama dengan 14, O sama dengan 16, dan S sama dengan 32. Dan optionnya seperti ini. Nah, gimana nih? Selalu ya, kalau kalian mengerjakan soal, ikuti langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, diketahui. Apa yang diketahui? Nih, 1 gram gas NO 1,28 liter. Dari mana? Nah, dari soal di sini. Ya. Lalu ada lagi yang diketahui. Ya pasti AR ya, ini. Ya. Lalu setelah semua diketahui, dituliskan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakannya adalah 4 gram belerang berapa liter? Tuh. 4 gram belerang volumenya berapa liter? Pada keadaan yang sama, berarti pada P dan T yang sama. Tadi tuh ya, rumusnya gimana? Rumusnya V1 berbanding V2 sama dengan N1 berbanding N2. Nah, sehingga V1-nya berapa? 1, kita anggap V1 ini adalah gas NO ya. Nah, sehingga ketika kita sepakat nih bahwa yang variabelnya 1 ini adalah ini untuk NO, sedangkan 2 ini adalah untuk belerang. Ya. V1-nya untuk NO ini atau VNO 1,8. Nah, volumenya dari mana nih? Nah, dari soal nih. Ya, 1,8 liter. V2-nya mana? Nah, V2 ini yang ditanyakan. Ya kan? Berapa nih? Nah, ingat ini kan mol. Mol itu didapat dari massa dibagi MR. Karena ininya massa NO, maka kita tulis massa 1 dibagi MR 1. Ini kenapa MR? Karena ini molekul NO. Sedangkan untuk N2, ini massa 2, berarti ini belerang kan? Ya, dibagi AR2. Loh, ini AR. Kenapa? Karena hanya belerang. Belerang itu suatu atom unsur. Ya. Nah, massa setelah dapat seperti ini, lalu 1,28 dibagi V2 sama dengan 1. Dari mana 1? 1 ini dari sini. Ya. Per 30. Ingat, mRNO ini 30. Dari mana 30? 30 ini dari jumlah ARN yang 14 ditambah dengan ARO yang 16. Jadi 14 ditambah 16 sama dengan 30. Nah, kalau ARS berarti ini ya. Ini ARS kan? Nah, udah ada langsung di soal. Berarti ini 3, 2. Ini 4 dari mana? Nah, ini dari sini 4-nya. Nah, masanya kan.
masanya dari sini. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu dengan metode matematika didapat, nah seperti ini ya. 32-nya naik ke atas, 30-nya pindah ke bawah. Ini paham ya, seperti ini ya. Sehingga V2 sama dengan 1,28 dikali 4 dikali 30 dibagi 32. Sehingga didapat V2-nya adalah 4,8 liter. Gimana? Bingung? Udah, kalau masih bingung, silahkan diulang lagi videonya, di pause dulu sampai sini, lalu diulang dulu lah. Ya, oke, lanjutkan hubungan mol dengan satuan yang lainnya, yaitu molaritas. Sebenarnya konsep molaritas ini akan nanti kalian berikan atau kalian dapatkan di kelas 11, tapi alangkah baiknya kalau Bapak diberikan sekilas tentang konsep molaritas di kelas 10, karena ini biasanya ada soal yang berhubungan dengan molaritas ketika kita belajar tentang stoikiometri pada persamaan reaksi. Oke, molaritas. Apa sih molaritas? Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, ingat larutan, yang namanya larutan itu ada zat terlarut, ada pelarut ya. Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, sehingga dibuat persamaan matematikanya M, ini molaritas, sama dengan N per V. Nah, di mana ya M-nya itu adalah molaritas, satuannya molar. Ingat nih ya, kebanyakan siswa salah menulis atau salah konsep antara mol sama molaritas. Ya kalau molaritas ya molar, kalau mol ya dia nggak punya satuan, karena mol itu adalah satuan ya. Lalu V volume dalam satuannya liter. Nah, tetapi biasanya persamaan di atas ini dimodifikasi menjadi M sama dengan massa per AR atau MR. Tahu ya, kapan kita gunakan AR, kapan kita gunakan MR, dikali 1000 per V. Tapi ini satuannya dalam mililiter. Jadi kalau yang di atas ini satuannya dalam liter, kalau yang rumus di bawah ini satuannya dalam mililiter. Ya. Nah, massa per AR ini dari penguraian dari mol ini. Jadi mol ini bisa massa per AR atau mol ini bisa dari massa per MR. Soal molaritas larutan NaOH yang didapat jika melarutkan 4 gram padatan NaOH dalam 100 ml larutan dengan mRNaOH sebesar 40 gram per mol. Ya. Gimana cara menjawabnya? Sama, ikuti langkah diketahui. Nah, diketahuinya massa 4 gram dari mana nih? Dari sini soal nih. Volume 100 ml dari sini. MR 40, nah udah jelas ya, terlihat. Lalu yang ditanyakannya apa? M atau molaritas dari larutan NaOH. Lalu jawab rumus yang tadi tuh yang sudah kita modifikasi. Ya, kenapa kita gunakan rumus yang sudah dimodifikasi? Karena volumenya dalam mili. Nah, masanya juga dalam satuan gram ya. Masanya sudah kita ini. Ya. Lalu M sama dengan massa per MR. Kenapa menggunakan MR? Karena ini adalah NaOH, suatu molekul. Massa per MR dikali 1000 per V. Satuannya mililiter. Sehingga M sama dengan 4 dibagi 40. 4 massanya, 40 MR-nya dikali 1000. 1000 udah pasti tulis ya, 1000. Volumenya berapa? 100 mili. Sehingga M sama dengan 1 per 10, kan 4 per 40, 1 per 10 ya.
1000 per 100, 10 per 1. Sehingga M sama dengan 1 molar. Bagaimana? Nah, oke. Ya, to be continued ya. Jadi untuk poin ketiga, penggunaan konsep mol dan persamaan reaksi. Nah, kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Semoga apa yang Bapak berikan ini dapat kalian pahami. Kalau masih belum paham, silahkan diulang-ulang. Ya, Bapak tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.